Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Pak Adiatman Prabowo. Pada kesempatan ini saya melanjutkan kuliah lagi, membuat kuliah tentang mata kuliah konseling dan krisis dan trauma di mahasiswa kesejahteraan sosial ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang krisis gitu ya. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali tentang krisis, lebih fokus pada sebenarnya karakteristik dan penanganan krisis itu seperti apa. Di video sebelumnya teman-teman sudah ngecek, mahasiswa sudah melihat bahwa krisis itu sebuah kondisi ya, sebuah kondisi individu, sebuah kondisi yang terjadi setiap individu dan semua pasti akan mengalami hal itu, yaitu krisis itu. Oleh karena itu hari ini coba sebenarnya bagaimana sih ciri atau karakteristik yang terjadi pada individu itu sehingga individu itu bisa cepat segera pulih dari masa-masa krisisnya. Dan mungkin hari ini juga akan sedikit saya berikan titik-titik poin atau penanganan krisis itu fokusnya pada mana, pada bagian apa. Jika kalian nanti berhadapan dengan kondisi atau mungkin bertemu dengan orang yang mengalami krisis, nah Anda sudah tahu tuh kira-kira poin-poin mana yang segera bisa Anda beri bantuan secepatnya. Walaupun tentunya itu tidak simpel, tidak sesederhana itu, karena Anda kan masih melalui proses yang panjang, yaitu namanya nanti konseling. Nah, nanti kita belum masuk konseling sama sekali. Kita masih belajar tentang apa itu trauma dan krisis yang sudah materi-materi sebelumnya saya jelaskan. Setelah krisis selesai, baru Anda nanti akan saya perkenalkan konseling itu seperti apa. Seperti itu ya. Nah, ini sudah saya siapkan materi tentang bagaimana ciri dan penanganan krisis. Oke. Nah, ternyata orang yang mengalami krisis itu ada dua tipe ya. Ada dua tipe yang terjadi. Tipe yang aktif dan tipe yang pasif. Jadi ketika orang itu mengalami sesuatu hal yang seperti kemarin ya, guncangan jiwa atau sesuatu hal yang peristiwa yang di luar dari kemampuannya, maka seseorang itu bisa mengarah ke dua hal secara umumnya dulu. Bisa ke arah ke aktif, bisa mengarah ke pasif. Nah, ketika yang aktif itu seperti apa? Nah, mungkin Anda pernah tahu ya, ketika mungkin Anda atau mungkin Anda sendiri mengalami ketika mengalami musibah atau mengalami peristiwa yang itu di luar dari kemampuan Anda, atau mungkin peristiwa secara tiba-tiba. Nah, ya kan? Nah, itu bisa jadi Anda sangat aktif sekali, atau mungkin Anda cenderung malah menarik diri, diam dan seterusnya. Nah, coba kita lihat ciri-cirinya. Kalau yang aktif itu seperti apa? Misalnya individu yang menginginkan orang yang kuat untuk mengontrol dan melindunginya. Nah, ini orang yang aktif biasanya meminta perhatian lebih pada orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba minta yang nggak pernah menghubungi, tiba-tiba menghubungi. Atau mungkin kita anak yang nggak pernah minta dukungan dari orang tuanya, tiba-tiba anak itu sangat attach sekali terhadap orang tuanya. Itu mungkin saja. Terus berikutnya, individu yang menginginkan orang tua membantu dirinya untuk menata kontak dengan realita. Jadi bisa jadi dia cerita, misalnya ketika mengalami musibah, dia cerita tentang kehidupannya, terus dia berharap orang lain itu mendengarkannya dan mampu memberikan arahan, mampu memberikan support ke arah ke yang sebenarnya kamu tuh harus seperti ini, atau memberikan inspirasi yang lain gitu ya. Nah, itu dari keaktifannya itu harapannya orang lain itu bisa memahami apa yang dia rasakan itu. Terus juga yang aktif ini individu merasakan kekosongan dan membutuhkan cinta. Ini sebenarnya membutuhkan kasih sayang. Mereka membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Itu yang mereka rasakan kalau yang aktif.
terus membutuhkan konselor ya, ini tadi kan ya dalam konteks orang-orang di sekitarnya. Tetapi mungkin bisa jadi kalau kalau misalnya ada nanti jadi konselor misalnya, terus ada orang yang ingin konsultasi dengan Anda, nah berarti sebenarnya individu itu sudah sangat membutuhkan apa ya, membutuhkan yang pertama membutuhkan kasih sayang, membutuhkan dukungan, membutuhkan support tadi dari orang, dari konselornya, harapannya itu. Sehingga kemampuan Anda mendengarkan, kemampuan Anda mempersuasi, kemampuan Anda memberikan attachment kepada orang yang kepada klien itu menjadi sangat hal krusial. Apakah Anda mampu memahami masalah klien? Apakah Anda mampu memberikan support, memberikan dukungan terhadap klien? Nah, pada akhirnya si klien itu merasa lebih percaya diri lagi, dan pada akhirnya klien itu bisa menemukan solusinya. Sebenarnya simpelnya seperti itu fungsi dari konselor itu. Nah, selain itu juga individu berusaha mencari cara menghilangkan rasa bersalahnya. Mungkin tanya sana, tanya sini, tanya sana, mungkin cerita sana, cerita sini. Mungkin kalau ada punya teman-teman yang seperti itu, kok arahnya selalu gitu aja omongannya, lah itu bisa sebenarnya jadi individu itu masih mengalami krisis, dan krisis termasuk krisis yang aktif, masih mencari support, masih mencari apa, pembenaran. Nah, biasanya seperti itu. Terus yang membutuhkan isi pikirannya biasanya banyak cerita gitu ya, biasanya banyak ngomong gitu. Nah, itu tipe-tipe yang mengalami krisis. Nah, berikutnya adalah masih sama, ini ciri-ciri yang krisis. Jadi individu menasehat, terus juga mencari cara untuk menghadapi konfliknya ya, dengan cara cerita tadi, mungkin sharing pengalaman, sharing diskusi, terus dan seterusnya. Bahkan bisa jadi masih dalam konteks ekonomi ya, artinya masih membutuhkan bantuan ekonomi. Ini jika memang krisisnya ada kaitannya dengan ini, misalnya ada bencana atau apa kan, mau nggak mau membutuhkan bantuan ini gitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Tapi di Indonesia itu kalau ada bencana kan luar biasa sekali ya, bantuan-bantuan datang dengan sendirinya. Jadi kalau kita itu per grupnya itu masih sangat kuat sekali. Ya walaupun mungkin ya dirasa mungkin masih kurang bagi orang yang mengalami bencana. Terus informasi dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang yang pasif bagaimana? Nah, yang pasif inilah yang kemarin saya sampaikan ya. Kalau yang aktif itu bisa jadi kalau itu ada yang mewadahi, kalau itu ada tempat yang dia apa ya, ibaratnya aktif, terus ada stimulusnya yang untuk menangkap keaktifannya itu, maka individu itu semakin secara individu itu akan menjadi lebih kuat lagi, menjadi perbedaannya menjadi lebih baik, lebih matang gitu ya. Tetapi yang pasif ini ya, ini yang menjadi masalah. Jadi dari awal saya sampaikan krisis itu bisa positif, bisa negatif. Nah, yang negatif yang pasif inilah yang menjadi hal yang harus kita pahami ya, hal yang harus kita pikirkan ketika Anda nanti berhadapan dengan orang krisis. Yang jelas yang pasif ini ketidakmatangan secara emosional, karena dia tidak mampu mengungkapkan semua perasaannya. Mungkin dia pendam dan dia nggak mau menyampaikan pada orang lain dengan alasan-alasan tertentu, alasan-alasan subjektifnya. Terus juga kondisi fisik yang sudah melemah, karena mungkin tiap hari memikirkan dalam hal itu akhirnya berdampak pada kondisi fisiknya. Terus sudah mulai menghindari realita yang ada, sudah mulai withdrawal, sudah mulai menarik diri gitu ya. Terus pesimis terhadap masa depannya, mungkin bisa jadi memiliki perasaan bersalah yang sangat berlebihan. Ini seperti yang saya video podcast saya yang kapan hari pernah saya share itu ya, 5 tahapan orang mengalami guncangan jiwa itu ya, kurang lebih seperti itu. Terus menyalahkan orang lain, ketergantungan kemandirian yang berlebihan, fanatik terhadap ini bisa jadi, atau mungkin sebenarnya ketika ada individu tiba-tiba fanatik yang berlebihan ya, tanda petik ya, maka bisa jadi loh itu sebagai pelarian dari masalah yang dia sedang hadapi saat itu. Itu yang perlu dipahami. Ini yang pasif. Oke. Jadi dua hal itu tadi saya simpulkan bahwa karakteristik krisis itu dua, yaitu aktif dan pasif. Sedangkan yang aktif itu individu itu berusaha berusaha mencari orang lain, berusaha mencari dukungan, berusaha mencari orang untuk mendengarkan, berusaha cari orang untuk diajak ngobrol, dan gitu-gitulah cirinya. Tapi yang pasif ini cenderung diem, cenderung menyendiri, cenderung tidak mau berhubungan dengan orang lain ya gitu. Nah,
Itu bisa Anda temukan kalau nanti kok jadi berdoa ada bencana ya. Kalau ada bencana, kalau Anda turun ke lapangan di bencana, pasti akan menemukan dua model ini. Kalau mungkin ada yang punya pengalaman jadi relawan di bencana gitu ya. Saya yakin ada orang-orang yang hanya duduk-duduk aja di tenda sambil meratapi nasib gitu ya. Tapi ada orang yang aktif, berjuang sana sini, berusaha mencari apa misalnya kalau gempa bumi berusaha membersihkan rumahnya walaupun dari puing-puing, dia masih berusaha aktif dan cerita sana cerita sini. Mungkin seperti itu. Ada dua tipe itu pasti. Itu secara otomatis yang ada dalam diri individu. Nah, itu yang perlu dipahami. Oke. Berikutnya adalah krisis itu apa sih yang dimaksud perubahan kehidupan? Krisis itu tidak lepas dari ini sebenarnya. Selain adanya bencana, selain adanya peristiwa-peristiwa yang mungkin di luar ini masih ada, tetapi sebenarnya tidak luput dari ini. Yang pertama adalah misalnya dari apa dulu ini? Dari perubahan fisik misalnya dari sebelah kiri dulu. Perubahan fisik ini apa yang dimaksud? Misalnya jadi apa ya? Perubahan fisik ini bisa jadi ketika individu itu mengalami sakit misalnya sakit diabetes, terus pada akhirnya harus kehilangan ya tangannya atau kakinya, itu kan perubahan-perubahan fisik. Atau mungkin mengalami kecelakaan, mengalami cacat. Nah, seperti itu. Itulah sebenarnya apa ya namanya ya. Dari perubahan kehidupan ini, krisis itu mulai masuk di situ. Selain ada peristiwa-peristiwa tadi. Ini sebenarnya penggambaran dari peristiwa-peristiwa yang apa ya, yang di luar dari kemampuan individu itu. Sebenarnya ini hanya gambaran-gambaran dari fase-fase krisis saja yang ada. Terus juga ini ya fisik. Terus ini perubahan ekonomi, perubahan apa ini sosioekonomi. Nah, ini juga mungkin aja terjadi. Misalnya dulu suaminya bekerja misalnya ya, tiba-tiba sekarang di PHK menjadi pengangguran. Itu kan perubahan sosioekonomi. Dulu orang terpandang gara-gara misalnya melakukan kesalahan apa, jadi orang yang mungkin jadi kebalikannya, kan seperti itu. Dan teruslah itu banyak sekali kegiatan-kegiatan atau banyak dari perubahan-perubahan kehidupan ini yang itu tidak lepas dari yang namanya krisis sebenarnya. Terus juga perubahan geografis itu yang saya sampaikan tadi, bisa jadi cuaca yang ekstrim atau apa, itu juga akan membentuk perilaku manusia yang berubah juga. Dan yang terakhir adalah memiliki aturan-aturan yang baru. Ya, bisa jadi ya, ini dalam konteks pekerjaan bisa jadi memiliki pemimpin yang baru, ada perubahan baru, aturan baru, kebijakan baru, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kondisi krisis individunya. Nah, ini hanya sekilas saja tentang sebenarnya krisis itu dalam diri kita itu tidak lepas dari perubahan kehidupan kita sehari-hari dan perubahan-perubahan yang lain tentunya. Nah, berikutnya adalah titik utama penanganan krisis. Titik utama penanganan krisis ada 3 hal ini yang menjadi poin penting. Yang pertama adanya kesedihan yang intensif, adanya kesedihan intensif, adanya dukungan, dan adanya harapan dan keputusan. Jadi fokus utama penanganan krisis nanti, konseling Anda nanti itu mengarah ke 3 hal ini. Yang pertama dukungan, kesedihan intensif itu Anda harus bisa menampung atau mereduksi kesedihan intensif ini secara berkala, dan Anda pun juga harus bisa membantu individu itu untuk mengarahkan atau untuk mengambil keputusan-keputusan baru, untuk mengambil sikap-sikap baru, untuk mengambil tindakan-tindakan yang baru, untuk merubah sikap cara pandang yang baru dan seterusnya. Ini adalah di sini 3 hal ini yang menjadi fokus utama penanganan dari krisis itu. Coba kita lihat, yang pertama adalah dukungan. Apa yang dimaksud dukungan itu? Nah, seperti sering sekali saya sampaikan, orang mengalami krisis itu sebenarnya butuh support, butuh dukungan, butuh orang yang mau mendengarkan, butuh orang yang mau memberikan perhatian kepadanya, karena memang dia sedang saat itu membutuhkan dukungan, membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang dari orang-orang sekitarnya. Sebenarnya itu yang diberikan, dan itu pun tugas menjadi konselor yang utama itu adalah yang pertama itu sebenarnya hanya memberikan dukungan ini. Jadi fokus utama pada intervensi itu pertama adalah memberikan dukungan, memberikan support, memberikan penerimaan. Jadi individu itu diterima dulu, bahwa intinya individu itu pada akhirnya merasa
saya itu nggak sendiri, padahal ternyata ada orang-orang lain nih yang care kepada saya, ada orang-orang lain yang mau mendengarkan apa yang isi keluh kesah saya, ada orang-orang lain yang masih peduli terhadap saya. Apa ya, buatlah seperti itu klien di awal-awal ketika mengalami krisis. Makanya di sini titik utamanya adalah dukungan. Semakin banyak dukungan individu itu orang ketika individu mengalami krisis, semakin banyak individu mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitarnya, maka sebenarnya krisis itu akan segera pulih dari masa-masa krisis yang berarah ke negatif. Nah, seperti itu ya. Di sini coba bisa dilihat dari butuhnya kehangatan, membutuhkan bantuan, mengokohkan manajemen krisis dan seterusnya. Ini arahnya ke sana terkait dengan dukungan. Sedangkan yang kesedihan intensif ini adalah sebenarnya kita bisa memahami ya, karena kondisi krisis itu tentunya kondisi yang tidak menyenangkan, tidak enak. Oleh karena itu butuh apa ya? Pasti individu itu mengalami apa ya? Guncangan emosi bisa jadi, sehingga reaksi emosi itu harus kita redam, harus kita pahami sesuatu hal yang wajar gitu ya, sehingga kita bisa membantu klien untuk apa ya, memanajemen kesedihannya itu biar tidak berlarut-larut. Ya sedih boleh, tetapi jangan terlalu lama. Kalau kesedihan itu terlalu-larut, intensitasnya juga semakin tinggi, semakin sering, maka ya pasti akan berdampak ke negatif. Nah, tugas konselor yang kedua adalah bagaimana intensitas kesedihan ini menjadi berkurang pelan-pelan, bertahap-bertahap. Itu yang perlu dipahami. Misalnya di sini reaksi fisik, pasti individu itu ini ciri-cirinya sudah arahnya ke sana. Ada sesekali asik dengan bayangan kematian, mending kayak sepertinya saya harus mati saja, lebih menyenangkan, misalnya ke arah sana lah gitu ya. Merasa bersalah tadi sudah ya, berubah pola aktivitas dan seterusnya. Ini kesedihan yang intensif. Jadi hal-hal yang ada di sini inilah tugas menjadi konselor untuk mereduksi semuanya ini. Ya, seperti itu. Dan ini berikutnya bagian dari kesedihan. Ini prosesnya saja ya, menerima proses kesedihan, mengekspresikan, menyesuaikan dengan dan seterusnya lah. Ini strateginya bagaimana mengolah kesedihan tadi untuk menuju ke hal-hal yang lebih positif. Dan yang terakhir adalah sebenarnya harapan pengambilan keputusan. Jadi individu itu diminta untuk mengambil keputusan, diminta individu itu untuk segera bertindak. Kamu mau seperti itu terus? Kan enggak kan misalnya. Ya sudah, apa yang harus bisa dilakukan saat ini? Apa yang mampu Anda lakukan saat ini? Apa yang bisa dilakukan untuk menyongsong kehidupan yang akan datang misalnya. Karena di pengambilan keputusan ini enggak gampang pada orang-orang yang mengalami krisis. Ini sesuatu yang sangat berat sekali. Mau melangkah, wah luar biasa sekali beratnya di sini. Nah, fungsi ada konselor adalah menguatkan bahwa individu itu bisa, bahwa individu itu segera bisa berjalan, segera mengambil tindakan, segera mengambil tujuan, bahkan mengidentifikasi kira-kira keputusan-keputusan apa yang mau dia ambil, langkah-langkah apa yang mau dia ambil, arahnya ke sana. Sehingga kalau 3 poin tadi sudah Anda menjadi fokus pada perhatian krisis ini, maka individu itu akan segera pulih dari masa-masa krisisnya dan individu itu bisa kembali lagi normal seperti sedia kala. Baik, itu saja video materi ini tentang karakteristik dan tentang bagaimana ya menangani krisis ini. Penanganan krisis ini kurang lebih ada 3 poin tadi yang perlu dipahami. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.